Selamat pagi, salam sehat. Bagaimana kabarmu anak bapak semua? Bapak berharap sekali dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, pertemuan ini kita akan membahas permainan olahraga atletik, yang mana olahraga atletik ini memang adalah olahraga yang tertua di dunia. Kenapa olahraga yang tertua? Mungkin salah satu alasannya karena begitu manusia terlahir adalah gerak atletik ini yang dilakukan setiap pertumbuhan manusia itu sendiri. Oke, permainan olahraga atletik ini memiliki 4 nomor yang diperlombakan secara internasional, nasional ya ataupun daerah. Yang pertama lari, jalan, lompat, dan lempar. Oke, kita tidak akan membahas semua keempat permainan ini, 4 nomor ini, tapi kita akan membahas beberapa, yaitu nomor lari. Ya, nomor lari ada beberapa, yaitu lari jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh, lari maraton, lari halang rintang, dan juga berbagai nomor yang dipertandingkan dalam olahraga atletik ini sendiri. Kemudian lari, setelah lari itu jalan cepat ya, nomornya banyak, 5 km, 10 km, 20 km. Kemudian lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, lontar martil. Kemudian lompat jauh, lompat tinggi galah, lompat tinggi ya. Itu adalah nomor-nomor lompat. Dalam pertemuan ini kita akan membahas bagaimana nomor lari, dan terkhusus yaitu lari sprint. Di dalam lari sprint ataupun lari jarak pendek ada 3 nomor yang dipertandingkan secara nasional dan internasional. Dan kita akan membahas itu nomor lari sprint, yaitu lari 100, 200, dan 400 ya. Pada umumnya gerak ketiga nomor ini tidak ada perbedaan ya. Masalah start juga tidak perbedaan, kemudian masalah gerak lari juga tidak perbedaan ya, sehingga merupakan permainan ini adalah satu nomor. Oke, dalam permainan lari jarak pendek ada aba-aba yang harus kita perhatikan ataupun tahapan-tahapan dalam lari sprint ini. Yang pertama adalah aba-aba, yaitu bersedia, siap, ya. Ketiga aba-aba ini ataupun harus kamu pahami ya. Kemudian gerak koordinasi lari sprint ya, gerak koordinasinya ya, ini namanya lari sprint, membutuhkan tenaga yang kuat dengan jarak yang begitu dekat. Kita membutuhkan tenaga kuat, langkah yang lebih panjang daripada lari jarak menengah dan lari jarak jauh. Kemudian bagaimana cara memasuki garis finish ya. Jadi 3 hal ini yang harus kita pahami dalam lari jarak pendek. Yang pertama start, ada aba-aba. Kemudian koordinasi gerak kaki dan tangan saat berlari. Yang ketiga adalah cara memasuki garis finish ya. Itu 3 hal yang harus kita pahami dalam lari jarak pendek. Start, nanti kita aplikasikan bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian gerak lari otomatis ya, ini kuat, bertenaga. Kemudian kaki semakin kuat, langkah semakin panjang dan konsisten. Itu adalah gerak koordinasi kaki dan tangan. Kemudian memasuki garis finish ada 3 cara ya. Yang pertama kepala duluan ya. Yang kedua dada duluan ataupun busungkan. Yang ketiga langkah kaki ya, langkah kaki yang dipanjangkan. Jadi 3 hal itulah cara memasuki garis finish ya. Pelari saat ini yang tercepat yaitu Usain Bolt ya, Usain Bolt, yaitu pelari tercepat di dunia yang mencatat rekor 9 detik ya dengan jarak 100 meter. Dan belum ada yang memecahkan rekor itu ya. Jadi itulah manusia tercepat sekarang ini di dunia. Oke, nah Bapak semua, mengenai gerak aplikasinya akan kita jelaskan beberapa hal bagaimana cara melakukan tahap demi tahap. Oke, anak Bapak semua, ini tangan posisinya berbentuk ya, segitiga ya. Ibu jari menjauh ataupun tidak disatukan dengan keempat jari. Jadi ini letakkan di
garis start. Ya, ini tidak boleh melebihi garis start. Ya, jika kamu melakukan seperti ini maka kamu didiskualifikasi ataupun tidak mematuhi aturan dalam lari sprint. Kemudian setelah mengenai gerak tangan, ya kita masuk ke posisi kaki kiri. Ya, kaki kiri sebagai tumpuan, ya ini berada di depan. Kemudian tidak boleh melewati garis start. Ya, ini jauh dari garis start pun boleh, ya, tapi tidak boleh melewati. Oke. Kemudian kaki kanan berada di belakang. Ini start jongkok, ya. Ini start jongkok. Start jongkok modelnya itu start pendek. Ya, ini start pendek. Kemudian bersedia. Ya, ini posisi bersedia. Kemudian siap. Ya, pada posisi siap. Ya, ini sebagai tumpuan, berat badan berada di kaki kanan dan di kaki kiri. Ya, tangan tidak boleh melewati garis, kepala tetap tunduk, dan saat iya kita akan berlari. Bersedia, siap, iya. Yang kedua yaitu adalah start menengah. Ya, start menengah ini, start menengah hanya bedanya jarak kaki. Ya, jarak kaki. Ya, ini posisi tetap sama, tangan. Kemudian ini yang membedakan. Start menengah. Ya, ini ada jaraknya. Kemudian aba-aba tetap sama, bersedia, siap, ya. Oke, yang tiga adalah start panjang. Ya, start panjang ini yaitu boleh kamu lakukan, ya, jauh. Ya, ini jauh. Ini jauh jaraknya antara kaki kiri dan lutut kaki kanan. Inilah membedakan start pendek, start menengah, start jauh. Jadi kalau kaki pendek, start pendek itu dia rapat dengan kaki kiri dan kaki kanan rapat, ya. Kalau start menengah ada jarak, ya. Start jauh lebih jauh lagi, ataupun start panjang, ya. Ini yang membedakan ketiga gaya start ini. Jadi disinilah kamu harus pahami betul-betul bagaimana cara melakukan start dalam start jongkok dari sprint. Oke. Jadi ya, tangan harus ini, ya, tangan. Kemudian kaki kiri sebagai tumpu. Kemudian lutut ini, ya, mendekati dengan kaki tuh. Ya, ini adalah aba-aba bersedia. Ya, kemudian ini masih posisi tunduk. Kemudian siap. Oke, pada posisi siap, ya, anak-anak semua, ini luruskan. Ya, ini luruskan. Kepala tunduk. Kemudian ini berat badan berada di tangan dan di kaki bagian belakang. Ya, itu. Jadi ini agak sedikit melelahkan memang karena berat badan pada posisi seperti ini. Ya, tapi tetap pandangan ke bawah. Kemudian aba-aba iya itu nanti kan lari. Oke, bersedia? Siap? Ya. Oke, bersedia. Bersedia. Siap? Oke, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat dari Bapak. Oke, sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih.